Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari kedua untuk pelatihan kelas menulis NU online-nya. Ini hari Ahad dan satu-satunya mungkin hari yang akan kita gunakan, maksudnya yang lainnya itu Sabtu gitu. Jadi mungkin memang beberapa teman juga ada yang minta izin karena ada kuliah dan lain-lain. Nah, kalau yang mau minta izin itu langsung ke ininya aja ya, ke pendampingnya, atau kalau ada masalah sinyal, belum ngirim tugas, mau ngirim tugas, langsung ke pendampingnya di grup. Di grupnya yang dengan pendamping itu. Nah, karena saya juga kalau ngecek semua kan belum tentu bisa gitu. Nah, untuk hari ini kita alurnya adalah nanti penyampaian dari Pak Fatoni tentang pengantar sedikit jurnalisme online, lalu 5W1H sama piramida terbalik. Kemudian ada disusul sesi ini ya, diskusi masih dengan Pak Fatoni juga, baru dipecah ke grup masing-masing setelah kita kasih tahu tugasnya apa gitu. Karena sudah jam 10:02. Terima kasih untuk semua temannya yang sudah masuk di jam 9:45. Sangat disiplin dan itu yang harus dipertahankan terus sampai nanti di keseluruhan kelas ini. Dan kembali saya ucapkan selamat belajar, selamat menempuh ilmu. Ini ada yang berdua nih, umroh sama siapa ya, sama temennya ya? Apa dua peserta jadi satu? Oh memang, oh ya, bagus juga ya. Lagi KKN, Bang. Oh, KKN di desa penari, ya. Bukan ya? Bukan. Ya, bagus sekali. Jadi memang beberapa teman sambil mengikuti kesibukan yang lain sama juga sambil melakukan kesibukan yang lain sama seperti di grup di redaksi, kami juga tetap sambil meliput. Seperti tadi kan saya ada bahan berita itu sambil meliput, sambil meeting-meeting yang lain juga gitu. Jadi kita tapi tetap punya fokus ke kegiatan ini dan nggak boleh mengurangi kualitas atau tujuan dari kegiatan ini. Baiklah, untuk hari ini mari kita berdoa bersama-sama dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi kita diperlancar, kemudian ilmu-ilmunya mudah diterima oleh otak kita ya, otak dan hati gitu. Karena rasa juga harus terlibat tuh dalam penerimaan ilmu, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, amin. Nah, terus untuk hari ini kita mulai ke materi yang memang terkait dengan jurnalistik. Jadi teman-teman harus fokus, harus memperhatikan dengan baik, dan juga nanti kalau ada di sesi pertanyaan teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Kalau teman-teman sambil merokok jangan kayak gini banget ya, nggak enak lihatnya di sini. Ya mungkin agak ngumpet gini deh gitu. Petunjuk termasuk makan, kalau makan gitu. Gitu. Makanya agak diumpetin aja. Kalau bagus ngirim makanan ke sini itu akan bagus. Banyak bercanda tapi memang supaya lebih segar seperti biasa. Jadi Kak Faton juga sudah siap. Beliau akan memaparkan materinya sekitar 1 jam, disusul diskusi sekitar 10-15 menit, baru penyampaian tugas dan dipecah ke grupnya masing-masing. Oke, selamat mengikuti untuk hari ini. Kepada Pak Fatoni, kami persilakan. Minum dulu kan? Ya, kok. Mari bersulang. Ting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, yang sangat kami banggakan, sebelum kita berdiskusi, menyimak materi dan lain sebagainya, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama yang kita tujukan untuk para pendiri Nahdlatul Ulama, untuk teman-teman semuanya, untuk keluarga teman-teman semuanya, dan untuk kerabat-kerabat kita yang sedang sakit. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman yang sejenak menundukkan kepalanya membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan manfaat ilmu sampai akhirat nanti. Oke, baik. Kemarin hari Sabtu sempat saya bertestimoni sekilas tentang pengalaman saya di dunia jurnalistik. Hari ini saya diminta kepala madrasah menulis, kepala menulisan ya, kepala panitia lah, kepala pelaksana, aduh susah penyebutannya ini, Bang Roger atau Kendi Setiawan untuk memaparkan materi pertama pelatihan jurnalistik kelas menulis seni online tahun 2020 yang kemungkinan nanti juga berlanjut di tahun depan karena pertemuan masih panjang. Hari ini pun masih pertemuan pertama sehingga akan berlanjut tahun depan. Jadi yang grup WA-nya tahun depan nanti masih berlangsung, grup WA-nya masih kelas menulis NU Online 2020. Nah, itu perlu dipertimbangkan untuk diedit gitu ya. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan membawakan materi yang sangat penting, materi yang sangat mendasar, materi yang sangat dibutuhkan karena unsur-unsur ini fardu rukun gitu ya, rukun di dalam penulisan berita, yaitu 5W1H dan piramida terbalik. Meskipun memang pada perkembangan jurnalisme modern atau mutakhir, prinsip-prinsip ini itu dikembangkan secara serta-merta oleh berbagai kalangan dalam menulis karya jurnalistiknya, baik itu artikel news, terus artikel investigasi, karya jurnalistik investigasi, jurnalistik data, terus laporan ringan tapi mendalam atau mild report, lalu tulisan-tulisan lain yang memang basisnya itu reportase atau peliputan kayak features misalnya. Features tulisan reportase ringan dengan gaya bahasa ringan sehingga bisa dibaca dengan enak oleh pembaca, itu features. Nah, karya-karya tersebut mengembangkan berbagai dalam jurnalisme mutakhir, dalam jurnalisme modern itu bisa dikembangkan prinsip itu sehingga memang fleksibel dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk beberapa menit ke depan, panitia, berapa menit ke depan saya memaparkan makalah. Oke, 1 jam sampai 1 jam 15 menit udah sama diskusi. Oke, sudah sama diskusi ya, mudah-mudahan bisa tepat waktu.
Oke. Di sini ada berapa orang yang sudah hadir? Berapa orang? Oke, nanti teknisnya saya memaparkan materi, nanti dilanjut tanggapan dari teman-teman, kemudian nanti di akhir juga akan ada pemberian tugas seperti biasa, karena basis kelas menulis ini praktik sebanyak-banyaknya. Teman-teman juga perlu diingat bahwa ini inisiatif untuk menulis itu tidak hanya ketika ditugaskan oleh pemateri atau panitia. Itu teman-teman skillnya akan minimalis kalau seperti itu. Ini perlu saya ingatkan di awal. Kalau misalnya menulis berita dalam kelas menulis ini hanya ketika ditugaskan oleh pemateri atau panitia, keterampilan atau skill menulis teman-teman akan minimalis. Makanya harus dikembangkan sendiri. Harus dikembangkan sendiri dengan pendampingan intens oleh pendamping. Gitu. Makanya tadi malam ada yang bertanya ke saya, Pak, saya mau menulis buku tentang sejarah tokoh-tokoh lokal. Itu salah satu peserta dampingan saya. Saya tidak sebutkan namanya di sini. Nah, itu perkembangan yang penting untuk inisiatif yang penting untuk mengembangkan skill menulis dan mengasah menulis agar keterampilan teman-teman itu terus meningkat. Ya, secara umum ya ini secara umum bisa dikembangkan sendiri ketika menulis berita, artikel lain seperti opini, kolom, bahkan puisi, esai, bahkan justru buku gitu. Buku itu karya jurnalistik yang sangat erat kaitannya dengan dimensi jurnalisme. Gitu. Oke, itu ya prinsip awal yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Baik, kita mulai. Saya akan share screen ya, teman-teman. Oke, mana ya share screen? Panitia tolong ini dong, tombol share screen-nya dinyalakan. Santai aja, santai, relax, nggak usah tegang gitu kan. Nggak usah tegang, ngerokok boleh tapi disembunyikan ketika ini dan lain sebagainya. Relax, kalau bisa gerak kecil-kecil, gerakan badan. Kalau bosen duduk ya berdiri. Kalau bosen berdiri ya lari-lari, nggak apa-apa. Kalau bosen lari-lari ya yang jelas nggak boleh tidur. Ya. Oke ya. Host disable participant screen sharing belum? Bisa nggak? Sebentar ya. Screen-nya belum nyala nih. Oh iya, ini di stop dulu. Aduh, belum. Oke. Belum ini.
Host disable participant screen sharing, berarti belum bisa nge-share screen. Teman-teman, perlu saya tekankan kembali, saya kan di sini kan mengampu materi 3 materi pokok, jurnalisme online, 5W1H, dan piramida terbalik. Jurnalisme online itu memang dalam relevansinya ya karena memang NU online ini bergerak secara daring. Tentu diksi terminologi online itu ya, terminologi online itu karena memang bukan ini sih. Jadikan itu host atau co-host. Host atau co-host. Ya di stop itunya. Udah ya. Itunya yang atasnya stop screen itu yang di atas tuh. Nah, itu. Nah, itu. Udah ya, udah jadi host ya. Co-host ya. Udah ya? Oh, belum. Aduh. Hah? Klik dari sini. Oh, aduh. Ya. Mengimplementasikan apa? Meningkatkan kualitas. Kita tidak tahu apa itu apa, kita ahli dibacanya apa, langkah oh ya, yang pertama langkah lagi sholat. Kembali kita tahu seperti itu. Lakukan apa yang paling dan intelektual kita tuh berpikir. Nah, apa bedanya pikir sama intelektual? Intelektual juga kan pikir. Kita bukan intelektual. Oke, teman-teman, mohon maaf atas problem teknis problem teknis seperti ini memang kadang sangat mengganggu. Jadi persiapan awal yang kita sudah rancang dengan matang bisa menghilangkan mood belajar kita, sehingga perlu dipersiapkan matang-matang ya, panitia. Oke. Teman-teman sudah sudah bisa nampak screen PowerPoint-nya di hadapan teman-teman semua atau belum? Sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang tadi juga memberikan masukan lewat chat. Oke, jurnalisme online 5W1H dan piramida terbalik. Apa yang ada di dalam benak teman-teman ketika membaca tema ini? Saya yakin sebagian besar tidak asing dengan tema-tema ini, karena memang beberapa dampingan saya yang saya tanyakan juga memang ada yang levelnya itu bahkan tulisannya itu sudah dikompetisikan. Di sini juga ada beberapa mahasiswa yang mengambil jurusan komunikasi, jurnalistik dan sebagainya, sehingga tidak akan aneh ketika membaca tidak akan aneh ketika membaca tema-tema yang akan saya bawakan, sehingga secara
secara basic teman-teman sudah memperolehnya, meskipun ada beberapa yang belum, sehingga semuanya bisa belajar bareng-bareng. Oke, perspektif media modern atau media mutakhir perlu dipahami bahwa jurnalisme online ini bisa kita kaitkan dengan jurnalisme konvensional namanya gitu ya. Jurnalisme konvensional, tetapi prinsipnya sama, melalui proses jurnalistik yang itu memang ada pola-pola dan kode etiknya. Oke, sudah klik and online hari ini? Belum. Berarti itu ada 3 orang yang ini. Sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, ini persepsi aja teman-teman untuk memanaskan suasana karena lagi mendung-mendung merayu, mendung menggelayut. Ini suara saya jelas? Tes. Jelas. Ya, ini Rasulullah dan jurnalisme, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu kisahnya bahwa Rasulullah juga dakwah melalui surat menyurat. Tentu saja yang tidak beliau tulis sendiri. Tolong di unmute yang itu. Sangat mengganggu sekali. Rasulullah dan jurnalisme. Itu teman-teman mungkin bisa ini membaca kisahnya di sini. Rasulullah beberapa kali menyurati raja-raja besar dari penjuru negeri untuk memeluk Islam, mengajak ya, bukan ini, mengajak. Surat-surat itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Surat yang berisi ajakan memeluk Islam tersebut diantaranya disampaikan pada Raja Muqawqis, Kerajaan Kipti, Kaisar Heraklius, Raja Romawi, Raja Najasyi, penguasa Habasyah, Raja Jabalah bin Aiham, Kerajaan Hozan, Raja Taif, dan lain-lain. Oke, itu ya. Kenapa dinamakan jurnalisme? Karena ada proses tulis menulis dan ada proses untuk memberikan kabar gembira bahwa ada ajaran bahwa Rasulullah itu membawa kabar gembira dan kebenaran wahyu Tuhan. Itu. Kebenaran itu poin kebenaran itu yang kita ambil, bahwa setiap karya jurnalisme itu wajib mengandung kebenaran informasi dan kabar yang terverifikasi. Oke, itu ya. Sekali lagi yang belum di unmute tolong di unmute dulu. Ini untuk kepentingan teman-teman yang lain juga. Oke, Al-Quran dan ajakan menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Ini ayat keempat dari Quran surat Al-A'laq. Untuk teman-teman paham. Sebelum Alladzi 'allama bil qalam, ayat pertama itu apa? Ayat pertama dari surat ini itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Jadi sebelum menginjak Alladzi 'allama bil qalam yang mengajar manusia dengan pena itu berfungsi untuk menulis. Dalam dunia modern tulis menulis itu bisa dilakukan dengan pena, dengan komputer dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita memulai menulis harus membaca, harus iqra dulu, gitu. Tanpa pengetahuan dan wawasan lewat kita membaca berbagai macam literatur, kitab, buku dan lain sebagainya, kemungkinan kita untuk meningkatkan pengayaan kosakata, memahami teknik penulisan, terus mengetahui metodologi penulisan, itu tidak akan tercapai ketika kita tidak membaca. Sehingga sebelum menulis itu kita harus membaca. Baik itu menulis berita, opini, kolom, artikel keislaman, buku, dan lain sebagainya. Itu
semuanya berawal dari membaca, sehingga ayat pertama itu Iqra sebelum allazi 'allama bil qalam. Oke. Sejarah jurnalisme antaranya dua saya ambil aja. Zaman Nabi Nuh mengutus burung dara, Nabi Muhammad mengabarkan kebenaran wahyu. Paham ya di sini? Zaman Nabi Nuh tahu sendiri, di dalam bahteranya itu banyak pengikut dan hewan-hewan yang diselamatkan dari banjir bandang yang dikirim oleh Allah untuk kaum yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh pada waktu itu. Untuk mengetahui banjir bandang itu surut atau belum, Nabi Nuh itu mengutus burung dara. Artinya burung dara itu diutus untuk mencari kabar. Untuk mencari kabar, kemudian diinformasikan kabar tersebut kepada Nabi Nuh, para pengikutnya dan hewan-hewan lain yang ada di bahteranya. Nah, beberapa pengamat memaknai bahwa bahtera Nabi Nuh itu ya ruang redaksinya. Beberapa orang menilai bahwa bahtera Nabi Nuh itu ya ruang redaksi kalau misalnya kantor berita modern saat ini. Mengutus burung dara untuk mencari kabar dan memberikan informasi. Oke, itu Nabi Muhammad mengabarkan kebenaran wahyu, ini sangat jelas sekali. Ini prinsip jurnalisme, menyampaikan kebenaran, mengabarkan kebenaran. Karena ketika tidak terverifikasi dan kabar itu diketahui bohong, itu secara profesionalisme itu terkena kode etik yang sanksinya itu bisa ditutup medianya. Ya, makanya ada Dewan Pers dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan sanksi untuk sebagai wadah menegakkan kode etik jurnalistik. Oke, ya langsung saja, cepat saja karena waktunya juga tidak lama ini pembahasan, teman-teman. Jurnalisme online adalah proses penerbitan berita secara online atau secara daring melalui jaringan internet di dunia maya, website, blog, dan media sosial. Oke, kenapa saya hanya mengartikan proses penerbitan, sedangkan beberapa orang itu ya dari bukan hanya proses penerbitan, tapi produksi, editing, atau penyebaran sampai penyebaran itu dilakukan secara daring. Menurut saya itu ini kurang tepat karena yang membedakan antara online dan cetak itu hanya ketika diterbitkan. Karya yang dihasilkan itu tetap dilakukan secara offline. Baik ketika teman-teman wawancara narasumber, baik ketika teman-teman itu memverifikasi data, informasi baik dari buku, penelitian jurnal dan lain sebagainya, itu dilakukan secara offline. Ya enggak? Penyebaran pun dilakukan secara offline ketika kita itu bergelut dengan komputer dan menyebarkannya secara masif di media sosial hasil karya jurnalistik kita itu. Nah, ketika terbit itu, nah itu perbedaannya. Berita yang kita tulis, kalau misalnya kita di koran, dicetak, berarti ya diterbitkan melalui cetak, media cetak. Ketika kita bekerja di media ini, di media daring, media online, ya otomatis karya jurnalistik kita pun diterbitkan secara online. Tetapi prosesnya sama. Penggalian data, melakukan wawancara, proses kirim ke redaktur pelaksana, proses kirim ke redaktur bahasa, dilakukan editing, kemudian diterbitkan. Diterbitkannya itu yang membedakan antara jurnalisme online dan cetak.
Itu ya. Makanya saya artikan jurnalisme online adalah proses penerbitan berita secara online melalui jaringan internet di dunia maya, website, blog, atau media sosial. Oke, kenapa website, blog, dan media sosial? Nah, kita berikan contoh. Website, salah satu website yang menerbitkan karya-karya jurnalistik itu NU Online. Karena setiap news yang diproduksi itu sudah melalui standar jurnalistik, baik ketika melakukan wawancara, verifikasi, terus melakukan editing, cross check bahasa, itu ya, tata bahasa dan lain sebagainya. Kemudian ketika fix itu diterbitkan. Itu ya. Media-media lain tentu teman-teman paham kayak Kompas, Detik, terus apalagi CNN, BBC, itu yang online, yang cetak juga koran kayak Kompas juga, Republika, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi nanti di akhir ininya. Oke, blog juga bisa menjadi karya sebagai karya jurnalistik. Blog juga bisa. Yang saya ambil salah satu blog yang memang karya-karyanya itu diproduksi dengan standar jurnalistik itu andreasharsono.net. Dulu waktu saya ikut pelatihan tahun 2011, pelatihan NU Online, pelatihan kelas menulis juga NU Online 2011, ini Pak Andreas Harsono itu salah satu narasumber saya dulu yang memberikan materi tentang jurnalisme investigatif. Jadi beliau pernah melakukan investigasi ketika hari-hari terakhir Gus Dur di Istana Negara dulu tahun 2001. Nah, karya-karya yang kalau blog saya, mungkin blog teman-teman juga ya sekedar curhat, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya hal itu diproduksi dengan standar jurnalisme atau jurnalistik, itu sudah masuk kriteria bahwa blog teman-teman itu sudah termasuk media yang memproduksi karya jurnalistik. Gitu. Meskipun memang tidak semua blog dikatakan seperti itu. Oke, media sosial ini yang perlu teman-teman pahami. Media sosial juga bisa menjadi salah satu wadah karya jurnalistik. Ketika ketika video, foto, terus infografis dan lain sebagainya itu memenuhi standar jurnalisme. Misalnya melalui verifikasi narasumber yang jelas, hasil wawancara, datanya itu data yang benar dan lain sebagainya. Media sosial itu tetap bisa menjadi wadah penyebaran atau wadah kanal hasil karya-karya hasil produksi jurnalistik, gitu ya. Contohnya newsroom, narasi newsroom di Instagram itu memproduksi karya jurnalistik. Teman-teman bisa cek langsung di situ seperti apa Instagram yang hanya memposting foto-foto jalan-jalan terus dan lain sebagainya. Itu ya, tentu ada pengecualian bahwa media sosial tertentu yang dikatakan memproduksi standar jurnalisme hanya media sosial tertentu, misalnya newsroom ini. Oke, apakah penjelasan saya terlalu cepat, medium, atau terlalu lambat? Saya percepat lagi. Oke, itu ya, paham ya? Bisa dipahami ya teman-teman ya, di karya jurnalisme bisa penerbitannya itu bisa melalui website, blog maupun media sosial, tetap asal
selama teman-teman memperhatikan standar-standar jurnalistik. Gitu. Oke, ini teman-teman sekilas terkait dengan perbedaan gitu ya, semacam perbedaan antara pers, produk pers dan informasi di media sosial. Meskipun informasi di media sosial itu bisa dijadikan rujukan sebagai karya jurnalisme, artinya memang kabar-kabar atau informasi yang mereka sampaikan itu bisa kita percaya, artinya gitu. Karena memang sudah melalui proses-proses jurnalistik. Tapi secara umum informasi di media sosial itu ya sangat berbeda dengan ini karya pers secara umum. Nah, ini teman-teman bisa itu yang apa namanya? Yang ini di Oke, ya itu yang pertama pers itu tentu ada wartawan. Gitu. Teman-teman ini sedang dikader menjadi seorang jurnalistik atau wartawan, sehingga wajib mematuhi kode etik, sehingga wajib mengabarkan kabar dan informasi yang benar dan terverifikasi. Oke, ada wartawan, informasi di medsos tidak ada wartawan. Gitu. Karya pers itu ada manajemen keredaksian, ada pemimpin redaksi, mungkin ada direkturnya, ada redaktur pelaksananya, ada redakturnya, ada kontributornya, ada reporternya, dan lain sebagainya. Ada proses rapat redaksi yang setiap minggu itu dilakukan oleh kantor redaksi sehingga tema dan isu harian itu bisa tergarap dengan baik. Itu manajemen keredaksian. Tidak ada manajemen keredaksian, teman-teman, kalau misalnya mau posting informasi, foto, video dan sebagainya ya tidak melalui prosedur-prosedur yang kantor pers atau kantor redaksi itu lakukan. Oke, itu ya. Ada prosedur jurnalistik, informasi di medsos tidak ada prosedur jurnalistik, gitu ya. Maksudnya itu tidak ada gitu ya. Oke, itu teman-teman ada prosedur jurnalistik, prosedurnya itu ya harus melalui editing yang baik dan benar, tata bahasanya juga diperhatikan, maka dari itu ada redaktur bahasa dan lain sebagainya. Ada tanggung jawab jurnalistik, gitu. Ada tanggung jawabnya ketika teman-teman menulis karya jurnalistik itu ada tanggung jawabnya ketika tidak memverifikasi secara benar, tentu teman-teman akan mendapatkan sanksi dari tempat media teman-teman bekerja dan media ini Dewan Pers itu. Jadi bisa kalau misalnya tidak melalui pengecekan dan verifikasinya itu menimbulkan kabar yang tidak benar, itu bisa menjatuhkan citra berdampak tidak baik terhadap media tempat bekerja teman-teman, sehingga media kantor itu bisa memberikan sanksi pemecatan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tanggung jawab jurnalistik. Selain tanggung jawab terhadap pribadi, dampak yang paling signifikan itu teman-teman dampak umumnya ketika teman-teman mengabarkan informasi yang tidak benar, itu tentu masyarakat menjadi korban menjadi korban kebohongan media, dan itu sangat fatal sekali. Itu sangat fatal sekali. Oke. Yang ketiga ada kode etik jurnalistik, informasi di medsos tidak ada kode etik jurnalistik. Kode etik itu seperti apa? Kode etik jurnalistik itu banyak ketika teman-teman melakukan menggali informasi, misalnya harus lewat narasumber pertama, bukan narasumber sekunder. Itu salah satu kode etiknya. Kalau misalnya bisa mendapatkan narasumber utama, itu artinya teman-teman sudah merangkum kabar, mendapatkan kabar yang sangat bisa dipercaya. Itu Bekasi mau masuk itu harusnya. Oke.
Oke ya, itu ya. Sudah paham ya teman-teman ya, perbedaan antara produk pers dengan informasi di media sosial. Karakteristik jurnalistik online, nah ini nanti bisa dibaca teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya yang jelas keleluasaan pembaca bisa memilih berita dari kanal dan portal media manapun dengan bebas. Itu keleluasaan, memilih yang ingin dijadikan rujukan dan lain sebagainya, sehingga penting di sini memperhatikan kualitas tulisan, memperhatikan kualitas karya jurnalistik teman-teman, sehingga bisa menjadi rujukan utama dan diinginkan oleh para pembaca, gitu ya. Oke, itu mute dulu, di mute dulu. Tanpa perantara. Jadi ketika teman-teman langsung memblasting karya jurnalistik di media, ya di media online, ya itu langsung bisa dibaca oleh orang di misalnya di kutub utara, di kutub selatan, di Eropa, di Amerika, di ujung manapun itu langsung bisa dibaca. Gitu. Tanpa perantara, misalnya loper koran ngirim dulu, ngayu sepeda dulu, terus nyetir mobil dulu, enggak. Gitu. Oke, itu ya. Kemampuan multimedia, karya jurnalistik teman-teman itu bisa diproduksi melalui tulisan, suara, gambar, video, atau komponen lainnya sekaligus. Itu yang namanya new media. Gitu. Itu yang namanya new media atau media baru. Media mutakhir yang dikembangkan oleh beberapa kalangan akhir-akhir ini. Fleksibilitas penyajian berita ya bersifat independen, tiap berita dapat berdiri sendiri, teman-teman bisa melompat dari berita satu ke berita yang lainnya secara bersamaan waktunya. Konten itu abadi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi selama apapun itu ini bisa diakses. Ini ya ketika disampaikan Redpel Mabib Khairon ketika menyambut teman-teman Sabtu kemarin, itu konten itu abadi. Ini ya, oh maaf salah, maksudnya Pemret Mas Niam, Mas Mukafi Niam, bahwa konten di media online itu abadi dalam tanda kutip, sehingga jejak digital teman-teman tidak akan hilang. Oke, itu ruang tak terbatas. Ruang tak terbatas panjang apapun bisa, interaksi langsung teman-teman dari berita yang diupload itu. Udah tengtoknya udah. Ini tolong teman-teman, ini ya kita nggak bisa ngontrol terus unmute dan mute, jadi otomatis saja di unmute dari situ. Harus diingat-ingat terus teman-teman itu nggak boleh mengubah dari unmute ke mute kecuali nanti sesi diskusi. Kalau enggak ya mungkin akan dikeluarkan dari Zoom gitu, kan sayang. Dan termasuk juga nih yang masuk-masuknya telat, ada beberapa catatan yang masuk telat mungkin setelah untuk besok akan kita berlakukan setelah jam 10.15 sudah kita terima gitu. Oke, lanjutkan. Mohon maaf Pak Fatoni. Oke, ya terima kasih panitia, itu penting sekali diperhatikan teman-teman. Ya, penting sekali diperhatikan teman-teman karena teman-teman juga di sini bisa belajar dengan maksimal gitu ya. Oke, interaksi langsung nomor 7 itu bisa ini dulu, unmute dulu. Bunyi sih, Pak. Interaksi langsung artinya memang teman-teman itu bisa memperhatikan kolom komentar dari berita yang diupload di media gitu ya, atau di media sosial dan lain sebagainya. Oke, kita menginjak ke prinsip 5W1H tadi, mudah-mudahan bisa dipahami perkembangan jurnalisme online seperti apa. Oke, prinsip 5W1H
teman-teman bisa perhatikan dengan jelas bisa diperhatikan ya ininya karena mungkin kecil, space-nya juga terlalu ini. Nah, ini saya ambil dari Kompas, harian Kompas cetak. Meskipun basis kita online, tapi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa proses jurnalistik itu proses yang dilakukan itu sama, tapi ketika diterbitkan itu yang berbeda, lewat cetak, lewat online. Tapi kalau misalnya sama-sama menerapkan prinsip jurnalistik dengan standar dan kode etik yang ditetapkan, itu sudah bisa dipercaya sebagai informasi hasil karya jurnalistik. Oleh karena itu tidak ada salahnya ketika saya juga mencontohkan hasil karya jurnalistik yang diterbitkan lewat cetak. Karena hal ini juga tidak jauh berbeda ketika saya mencontohkan salah satu karya jurnalistik yang diterbitkan melalui online gitu ya. Oke, teman-teman bisa menyimak sekilas di situ ada judul berita mobil tangki meledak. Terus subjudul 2 orang tewas dan garasi bengkel luluh lantak. Judul dan subjudul teman-teman bisa perhatikan ketika dalam karakteristik media cetak itu tentu berbeda dengan media online. Perlu saya tekankan di sini ketika media online itu kan bisa langsung dilihat gitu. Bisa langsung dilihat judul utama dan subjudulnya. Nah, ketika media online itu hanya muncul judul utamanya saja. Sehingga perlu diperhatikan perbedaan antara karakteristik media cetak dan media online. Nah, dalam hal ini teman-teman itu belajar menjadi wartawan media online. Tentu saja judul-judul seperti ini tidak cocok untuk diterapkan di media online. Di media online. Jadi kalau misalnya di media cetaknya mobil tangki meledak, ya bisa ditambahkan mobil tangki di Semarang misalnya. Mobil tangki meledak di Semarang misalnya. Gitu. Jadi bisa judul itu bisa lengkap dirancang secara lengkap untuk media online karena memang media online disebarkan melalui media sosial yang itu pembaca hanya pertama kali melihat itu ya melihatnya itu ya judulnya itu. Oke ya jelas ya teman-teman ya. Jadi meskipun saya menyajikannya contoh media cetak, tetapi sudah saya kasih wanti-wanti ke teman-teman, sudah saya kasih pemahaman bahwa judul seperti ini tidak cocok diterapkan untuk media online. Tapi prinsip 5W1 hanya tidak berbeda. Oke, hal 5W1H itu apa? What, why, Where, when, why, who, how. Oke, ya betul. Udah pinter-pinter. Oke, di situ ada apa di situ? Apa? Truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak. Itu narasi yang menggambarkan apa yang harus ada di dalam tubuh berita. Paragraf pertama atau lead gitu ya. Itu menjelaskan tentang apa, di mana dan kapan. Makanya di situ di lead itu diperhatikan teman-teman, truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Sentana Putra, kawasan industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Rabu tanggal 9 November dini hari. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Itu lead. Lead ini sangat penting
disajikan teman-teman dengan tegas dan jelas, tegas dan lugas, sehingga meskipun pembaca belum selesai membaca berita sampai ke bawah, ini pembaca sudah memahami kabar inti yang mereka baca itu. Kabar inti yang ingin mereka dapatkan itu, bahwa ada mobil tangki meledak, di mana? Di PT Dharma Sentana Putra, kawasan industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Kapan? Rabu 9 November dini hari. Itu informasi pokok yang harus ada di lead. Yang harus ada di lead untuk menggambarkan informasi inti, sehingga pembaca juga mau meneruskan bacaannya sampai selesai. Karena tentu informasi inti itu hanya mengantarkan kabar inti pada pembaca, agar pembaca itu melanjutkan bacaannya terkait dengan unsur yang lain, misalnya siapa atau who, terus kenapa, why, atau bagaimana, atau how. Nah, ada 3 unsur dari 5W1H yang dianggap penting untuk memenuhi keingintahuan pembaca. Selanjutnya di paragraf berikutnya dijelaskan beberapa unsur lagi untuk mengakomodasi keingintahuan pembaca. Misal siapa? Di sini siapa korban tewas akibat ledakan tangki, misal Rofik Al-Gring, 36 tahun, teknisi, dan Riyadi Setiawan, bukan Kendi Setiawan ini ya, 34 tahun, pendamping sopir. Itu siap untuk menggambarkan unsur siapa. Bagaimana meninggalnya itu? Rofik meninggal di tempat kejadian, sedangkan Riyadi sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Bagaimana gitu, untuk menggambarkan bagaimana. Kenapa? Untuk menggambarkan kenapa Kepala Kepolisian Sektor Genuk Komisaris Hendrawan Hasan belum bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab ledakan tersebut. Apakah itu percikan api atau listrik? Kami masih menunggu hasilnya, kata Hendrawan di dalam berita itu. Itu untuk menjawab unsur kenapa. Gitu. Unsur kenapa ini juga bisa diarahkan pada kenapa mobil itu bisa meledak. Ya itu tadi. Atau percikan api atau aliran listrik dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, sekali lagi ini kita contohkan di media cetak, tapi secara prinsip jurnalistik sama media online, teman-teman hanya perlu memperhatikan judulnya, bahwa judul mobil tangki meledak dengan hanya 3 judul ini tidak cocok digunakan untuk judul tulisan media online. Harus dilengkapi. Mobil tangki meledak di Semarang, tewaskan 2 orang. Nah, itu harus dirancang lengkap seperti itu, karena media online itu tidak menampakkan subjudul. Oke, lanjut. Sekilas 5W1H. Nah, di sini rumus 5W1H menjelaskan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Biasanya sebisa mungkin para penulis berita, kalian sebagai calon wartawan atau yang sudah menjadi wartawan, sebisa mungkin berita menempatkan 6 fakta dalam 5W1H ini di lead atau di paragraf pertama. Di lead, oh iya, lead itu minimal di paragraf pertama dan kedua, itu lead namanya. Makanya judul apa yang dirancang oleh teman-teman ketika menulis berita, judul itu yang harus muncul di lead. Gitu ya. Misalnya tadi nih, contoh mobil tangki meledak, 2 orang tewas dan garasi bengkel luluh lantak. Truk tangki bahan bakar minyak meledak, ya kan? Sudah dijelaskan di lead kan, bahwa judul itu menunjukkan bahwa judul yang dirancang oleh teman-teman itu harus muncul di lead. Entah itu diutamakan di paragraf pertama. Kalau misalnya teman-teman ini
mengimprovisasi tulisan teman-teman, mengimprovisasi berita tulisan teman-teman itu bisa juga di paragraf kedua, tetapi tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh lebih dari paragraf kedua, paragraf ketiga, apalagi di akhir. Itu. Kecuali features dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, paham ya teman-teman. Jadi lead judul yang dirancang oleh teman-teman itu harus muncul di lead, seperti contoh berita tadi. Oke, bila paragraf terlalu panjang, misalnya hanya 4 unsur saja, maka 2 sisanya, yaitu why dan how, ditempatkan di paragraf berikutnya sebagai bagian dari body atau tubuh tulisan. Gitu. Why itu siapa, how itu bagaimana. Seperti tadi itu. Why itu siapa yang menjadi korban, bagaimana mereka bisa menjadi korban, bisa meninggal dan lain sebagainya. Nah, ini dijelaskan di body atau tubuh berita. Gitu. Informasi di akhir berita seperti apa? Nah, ini nanti di piramida terbalik. Oke, terakhir detail dari unsur 5W1H terus dijelaskan dari paragraf demi paragraf. Jadi detailnya itu, kalau misalnya tulisan berita teman-teman itu panjang, itu bisa bisa dijelaskan dari paragraf ke paragraf. Namun inti terpenting dari contoh tadi, hanya dengan membaca judul dan lead, pembaca sudah tahu inti terpenting dari berita, dari sebuah berita. Itu ya, itu prinsipnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita menginjak ke piramida terbalik. Mudah-mudahan teman-teman sudah sedikit paham dengan basic teman-teman sendiri yang kerap sudah memproduksi tulisan, nanti bisa dikonfirmasi. Piramida terbalik. Wah, ini pertanyaan ini muncul karena foto yang disajikan itu belum terbalik. Oke ya. Piramida di Mesir ini belum terbalik, jadi piramida terbalik, jadi belum. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru terbalik. Struktur piramida terbalik. Yang pertama tadi judul, itu ya, judul di atasnya, sebelum lead itu judul, itu informasi terpenting lead itu. Sebuah rangkuman atau intisari pembaca segera tahu informasi yang terkandung di tulisan di bawah. Body kayak tadi menjawab why dan how. Penjelasan lebih lanjut dari unsur 5W1H yang sepintas dijelaskan di lead atau di paragraf pertama. Itu mengandung unsur tadi why dan how. Itu di tubuh berita atau di body berita. Detail penting. Detail atau informasi tambahan, penjelasan lebih jauh atau informasi latar belakang atau background atau hal-hal yang terkait dengan inti berita atau cerita di atasnya. Gitu. Oke. Nah, penjelasan 5W1H. Klimaks berita berada di awal cerita, yakni pada paragraf pertama atau lead tadi. Paragraf pertama menyajikan fakta paling penting atau paling menarik. Makanya karena memang sifatnya paling penting dan paling menarik, informasi yang dinarasikan oleh teman-teman sebagai penulis, sebagai wartawan atau penulis, itu betul-betul bisa membawa pembaca untuk memunculkan keingintahuan yang lebih mendalam sehingga membaca paragraf-paragraf berikutnya. Oleh karena itu tantangan besar dalam menulis itu ya ketika kita mengetikkan kata dan kalimat pertama. Itu kuncinya di situ. Kata dan kalimat pertama itu di dalam lead. Sebelumnya juga teman-teman harus mahir merancang judul ketika teman-teman sudah mengetahui hal-hal menarik yang ada di dalam informasi yang ingin diberitakan oleh teman-teman.
Oke, yang kedua, paragraf kedua diisi dengan fakta yang menerangkan fakta pada paragraf pertama dan begitu seterusnya ke bawah. Struktur piramida terbalik membuat penyampaian pesan berlangsung lebih cepat dan efektif. Jadi dulu ya sebetulnya struktur piramida terbalik atau ya struktur piramida terbalik itu saya pernah baca sudah berlangsung selama 150 tahun, itu sudah diawali media yang sudah mengawali itu Associated Press, itu AP gitu ya. Piramida terbalik, teman-teman belajar jurnalistik itu belajar bahasa, belajar tata bahasa, sastra dan lain sebagainya, sehingga materi-materi ini juga saya yakin teman-teman dapatkan ketika belajar bahasa Indonesia. Iya kan? Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Paragraf deduktif itu ya kalau kita gambarkan itu ya piramida terbalik, karena dari informasi umum terus kemudian ke khusus. Itu kan ini kan paragraf jenis paragraf deduktif kan gitu. Modelnya ya piramida terbalik, umum dulu, informasi penting dulu seperti apa, kemudian dijelaskan informasi-informasi khususnya yang menjelaskan secara detail informasi umum yang dirancang di elite itu. Oke, kemudian struktur ini membantu pembaca mengikuti pesan secara efisien. Pembaca bisa segera tahu inti berita tanpa harus membaca seluruh isi laporan. Gitu ya. Oke. Anatomi berita piramida terbalik bisa diperhatikan di situ, ada titel, ada lead, ada body, ada leg. Paling penting, kurang penting, saya agak kurang setuju di sini, kurang penting karena lebih tepat istilahnya itu ya informasi tambahan yang itu bisa mendukung informasi yang ada di body dan lead serta judul. Kayak misal di sini nih, saya contohkan misal ini. Sebentar ya. Bentar. Epidemiolog. Oke. Oke, teman-teman. Sebentar. Di sini teman-teman bisa lihat, saya pernah sekitar bulan September, saya pernah mewawancarai seorang epidemiolog, yaitu ahli epidemiologi untuk menggali informasi terkait vaksinasi yang saat ini belum bisa diproduksi massal dan disebarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat masih bimbang, akhirnya dampaknya ya apatis terhadap wabah gitu ya. Oke, ini Pak Syahrizal Syarif dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Beliau juga aktif di PBNU, dosen juga di Unusia. Saya menanyakan bagaimana ketika vaksin itu belum muncul, belum disebarkan secara luas, belum diproduksi secara massal. Beliau menjawab secara tegas bahwa ketika 90% warga dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, itu sudah setara 70% vaksinasi. Jadi vaksinasi 70% vaksin dalam bentuk obat itu, dalam bentuk medis, obat disuntikan dan lain sebagainya, itu tidak perlu ketika masyarakat itu sudah mematuhi protokol. Itu jawaban beliau itu. Nah, ini saya jelaskan di lead bahwa pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Syahrizal Syarif menegaskan bahwa tidak ada hal baru dalam pencegahan
COVID selain selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan selama masa pandemi karena vaksin belum tersedia. Bahkan menurut Syahrizal, mematuhi protokol kesehatan merupakan upaya vaksinasi itu sendiri. Jadi inti dari judul ini sudah ada di lead pertama. Mematuhi protokol kesehatan merupakan upaya vaksinasi itu sendiri. Kemudian angka-angka yang muncul di judul itu saya tulis di kutipan langsung. Apabila penggunaan masker, jaga jarak, mencuci tangan yang dimaksud protokol kesehatan tadi dilaksanakan oleh 90% penduduk, itu dapat disamakan dengan vaksinasi 70% penduduk. Ujar Syahrizal Syarif dalam pesan singkatnya waktu itu saya melalui WA di Jakarta Selasa 15 November 2020. Itu sudah muncul di elite ini. Sudah muncul di elite gitu ya. Apa terkait dengan proses vaksinasi gitu ya. Terkait dengan proses bahwa 90% patuh protokol itu sama dengan 70% vaksinasi terhadap penduduk. Nah, ini bisa menggambarkan piramida terbalik sekaligus tadi menerapkan prinsip 5W1H itu. Kapannya itu ya saya wawancaranya itu Pak Syahrizal mengungkapkan hal itu pada Selasa 15 November 2020. Terus di mana? Di Jakarta. Bagaimana atau siapa yang siapa yang ditujukan dalam berita ini? Masyarakat. Terus bagaimana pematuhan protokol? Oke ya. Nah, ini paragraf selanjutnya menjelaskan tentang why dan how. Dalam prinsip dalam prinsip 5W1H. Dalam prinsip jurnalistik terbalik, teman-teman bisa memahami ini lag tadi, informasi tambahan sebagai background atau latar belakang. Latar belakang ini penting teman-teman munculkan ketika teman-teman pertanyaan selanjutnya yang penting itu berapa sih prosentasenya masyarakat itu sudah mematuhi protokol selama ini. Maka dari itu saya ungkapkan data yang berasal dari Satgas Nasional Penanganan COVID yang diketuai oleh Wiku Adhisa Smito, mengonfirmasi data bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan atau prokes mencapai 70-80%. Artinya ini mengonfirmasi statement Pak Syahrizal Syarif sebagai epidemiolog, gitu ya, bahwa belum mencapai 90% untuk dikatakan bahwa hal itu belum bahwa protokol kesehatan itu belum memenuhi vaksinasi sebanyak 70% penduduk karena belum mencapai 90%, gitu ya. Ini mengonfirmasi Satgas Nasional COVID. Tentu hal itu merupakan kondisi belum ideal pematuhan persentase tadi karena dibutuhkan upaya maksimal 100% dalam mencegah penyebaran COVID yang kasus setiap harinya itu terus meningkat. Satgas COVID mencatat bahwa 72% masyarakat selalu menjaga jarak. Itu ya. Tadi 70 sampai 80% ya mematuhi ya. 70 ini rinciannya nih. 72% masyarakat selalu menjaga jarak. Terus kemudian tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan menjaga jarak untuk mencegah corona sebesar 87%. Ada 80% responden yang sering atau selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau air mengalir selama 20 detik. Kemudian sebanyak 64% responden sering atau selalu menggunakan penyanitasi tangan atau hand sanitizer itu. Kemudian 80% masyarakat sering atau selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah.
Semakin tinggi usia, semakin taat pula responden dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu informasi tambahan yang saya anggap tidak hanya sebagai informasi tambahan, tetapi informasi yang sangat penting sebagai latar belakang atau background untuk mengonfirmasi statement narasumber utama. Gitu ya, teman-teman. Jadi ketika narasumber utama berstatement 90 kalau misalnya masyarakat 90% patuh protokol, itu sudah memvaksinasi 70% penduduk Indonesia. Nah, itu dikonfirmasi seberapa persen sih masyarakat itu sudah mematuhi prokes atau protokol kesehatan itu. Nah, itu dikonfirmasi oleh Satgas Covid nasional itu, sehingga dari judul, dari lead, dari body, dan informasi tambahan atau leg yang disebutkan dalam piramida terbalik itu, semuanya itu memberikan memberikan sajian yang saling mendukung satu sama lain. Gitu ya, teman-teman ya. Itu yang bisa dikatakan sudah menerapkan prinsip 5W1H dan piramida terbalik. Kenapa saya jadikan prinsip 5W1H? Karena rumus ini berjalannya waktu itu diterapkan secara fleksibel, terutama oleh media-media internasional. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa memahami sendiri ya, gitu ya. Tapi prinsip 5W1H itu ya sebisa mungkin dan piramida terbalik sebisa mungkin bisa dirancang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, itu ya. Ini contoh berita yang hasil wawancara saya dengan pakar epidemiologi. Teman-teman juga bisa melakukan pengayaan dengan wawancara berbagai narasumber terkait dengan isu-isu nasional saat ini yang sedang berkembang, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, misalnya pendidikan di tengah pandemi, kejenuhan para siswa dalam belajar selama ini, teman-teman juga sebagai mahasiswa berbulan-bulan belajar daring, itu perasaannya seperti apa, itu kan kalau misalnya diungkap itu kan bisa memberikan informasi dan wawasan terhadap kebijakan pembelajaran daring, kemudian bisa dikorelasikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran tatap muka misalnya gitu. Oke, itu ya teman-teman. Saya kembali ke sini. Ini pengayaan 5W1H, ada artikel di Kompas harian Kompas atau koran Kompas. Saya 2 kali menyajikan contoh dari koran Kompas, bukan saya soal ini ya, bukan saya Kompas minded, bukan, tapi ini ada alasannya. Ada 10 Juli lalu NU Online dalam harlanya itu mengadakan diskusi media terkait dengan perkembangan media terkini dengan menghadirkan berbagai pemimpin redaksi dari beberapa media. Nah, ini beritanya di Kompas. Naskah berita ini yang nanti teman-teman rancang, bagaimana bisa teman-teman rancang atau reproduksi atau diproduksi kembali agar agar bisa menerapkan prinsip 5W1H dan piramida terbalik tadi. Oke ya, teman-teman, itu gambaran sekilas tentang tugasnya. Tentu meskipun ini naskah sudah terbit di media, tetapi tentu sudut pandang teman-teman terkait dengan prinsip 5W1H dan piramida terbalik itu tentu akan berbeda. Makanya silakan dibaca secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian bisa menerapkan prinsip tersebut, gitu ya. Yang jelas ini diskusi ini berlangsung 10 Juli 2020, narasumbernya juga ada di situ. Terus persoalan utama yang dibahas juga ada di situ.
Nah, terkait dengan informasi tambahan, tadi kan ada judul, ada lead, ada body, ada informasi tambahan atau lag tadi. Nah, informasi tambahan ini bisa dikreasikan oleh teman-teman semua untuk menghadirkan data terkait dengan eksistensi media cetak, eksistensi media massa atau media cetak. Misalnya media cetak mana yang sudah tutup, gulung tikar gitu ya. Terus Oplah, Kompas juga dari tahun ke tahun misalnya penurunannya itu teman-teman bisa ungkapkan. Tempo, majalah Tempo misalnya kondisinya saat ini seperti apa, koran-koran yang lain juga atau media cetak yang lain juga seperti apa kondisinya. Nah, itu informasi penting untuk mengonfirmasi statement-statement narasumber yang ada di dalam berita ini. Itu nanti itu tugas teman-teman. Oke ya. Nah, ini kriteria penilaian karya jurnalistik. Andreas Harsono, saya kutip, teman-teman perlu memperhatikan akurasi, independensi, imparsial, kemanusiaan, transparansi, promosi etika dalam jurnalisme, dampak positif publikasi. Itu kriteria berapa ini? 9 kriteria yang bisa menjadi penilaian kualitas karya jurnalistik teman-teman ketika menulis berita atau news. Akurasi, memastikan informasi berdasarkan fakta dan dapat diandalkan. Independensi, menghindari bias kepentingan politik atau bisnis serta berbagai pengaruh lain yang tidak semestinya. Imparsial, berjarak atau tak berpihak. Dan fairness, tak berat sebelah atau cover both side gitu ya. Kemanusiaan, bagaimana prinsip-prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan diterapkan. Ini untuk kepentingan kemanusiaan. Transparansi, bagaimana proses pelaporan dilakukan secara terbuka dan si penulis membuat diri sendiri bertanggung jawab terhadap liputan dan karyanya itu. Promosi etika dalam jurnalisme, etika atau kode etik gitu ya, seperti apa dalam mendapatkan informasi, dalam menulis, dan ketika memproduksi melalui editing dan lain sebagainya, itu menerapkan etika. Etika kepada tanggung jawabnya sebagai wartawan atau jurnalis, tanggung jawabnya juga pada masyarakat banyak. Itu etika yang perlu diperhatikan. Dampak positif publikasi terhadap situasi politik, ekonomi, atau sosial di suatu daerah, negara, dan dunia. Kalau misalnya dampaknya itu buruk, ya enggak bisa seorang jurnalisme, idealisme itu harus ada. Seorang seorang jurnalis juga harus menerapkan itu. Dampak positif atau negatifnya, dampak negatifnya kalau misalnya dapat berdampak buruk terhadap masyarakat, entah itu menimbulkan kerusuhan, anarkisme, kerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya, itu tidak semestinya untuk dipertimbangkan untuk ditulis, karena teman-teman juga harus memahami bahwa tidak sedikit media yang hanya mengejar clickbait gitu ya, hanya mengejar view, hanya mengejar pembaca sebanyak-banyaknya sehingga tidak memperdulikan dampak negatif atau positif. Oke, itu ya teman-teman. Ini ada kutipan dari William Forrester tahun 2010. The first key to write is write. Kunci utama menulis ya menulis. Menulis saja. Salah atau benar atau salah, itu persoalan proses. Bisa dikoreksi, bisa belajar bareng dan lain sebagainya. Asal tidak berbohong seperti yang dijelaskan oleh Mas Redpel kemarin itu. Boleh salah. Dalam menulis boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Salah itu bisa diperbaiki, salah itu bisa dikoreksi dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman harus perhatikan bahwa kesalahan fatal dalam jurnalistik itu bisa kesalahan itu juga harus diminimalisasi atau bahkan ditiadakan sehingga prinsip akurasi teman-teman itu bisa teruji di situ. Itu ya.
Jadi jelas ya, jadi kunci utama menulis itu adalah menulis, tetapi dengan memperhatikan segala macam prinsip-prinsip dan standar-standar jurnalisme tadi. Itu ya. Oke. Terima kasih, teman-teman. Itu akhir dari slide saya terkait dengan jurnalisme online. Prinsip 5W1H dan piramida terbalik. Tadi kan kayaknya Abah masuk, kalau mau nanti pas diskusi pun jawab juga. Oke ya, ada beberapa pendamping yang juga turut serta dalam diskusi ini. Pemaparan materi saya cukupkan, sesi selanjutnya diskusi. Silakan nanti teman-teman pendamping lain juga bisa memberikan kabar terbaru atau memberikan tambahan penjelasan dari pemateri. Oke, teman-teman yang ingin menanggapi, mengonfirmasi, mengkritik saya itu penting sekali, mengkritik dan lain-lain. Oke, ya silakan saya mulai. Monggo dimulai diskusinya. Izin bertanya, Pak. Sebutkan nama, terus dari daerah mana ya? Saya Rahmi dari Subang. Ingin bertanya, kalau misalnya judul seperti tadi kan yang mobil truk yang itu ya Pak, itu dengan paragraf pertama itu kalimatnya sama, itu gak apa-apa atau seperti apa ya Pak? Oke, ya terima kasih. Kalau kalimatnya sama gitu ya? Iya Pak. Oke, mungkin saya tampung terlebih dahulu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Pak, Ya. saya Suwito Pak dari Jakarta. Ya, silakan. Mau bertanya terkait piramida terbalik tadi, yang bagian tile atau informasi tambahan penjelasan lebih jauh kita tersebut. Tadi Bapak mengutip, dalam memberikan contoh di situ ada berita tentang Pak Syarizal Syarif ya, dan di bagian tile atau informasi tambahan itu kan ada informasi-informasi penting dari salah satu narasumber. Nah, pertanyaan saya, apakah informasi tambahan itu juga hasil dari wawancara, Pak, atau bagaimana? Oke, ya, oke. Hasil wawancara lagi. Oke, ya, pertanyaan penting sekali. Terima kasih. Oke, saya persilakan sebelum menjawab. Oke, ya, sebutkan nama. Terima kasih kepada Pak Fatoni. Saya Hisam dari Surabaya, Pak. Oke, silakan. Yang pertama, yang saya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait judul. Tadi judul sudah disinggung sama Rahma Fauzi yang dari Jombang itu. Nah, biasanya judul itu saya mengamati itu kan tadi kalau yang dicontohkan Pak Fatoni itu ngambil dari yang di lead atau di paragraf kedua. Nah, di beberapa media itu ada yang kita lihat itu ngambilnya itu dari kata-kata yang menarik, meskipun itu tidak ada di paragraf 1 atau paragraf 2, entah itu ada di lead tambahan. Nah, itu biasanya itu yang dijadikan judul. Nah, itu bagaimana Pak terkait judul? Apakah itu boleh seperti itu? Apakah ada etika lainnya? Oke, ya, terima kasih. Yang nomor 2, ini Pak. Yang nomor 2 itu dulu itu pernah ini membandingkan strike news dari media cetak ataupun media online itu sering tak jadikan dijajarin. Setelah dijajarin itu tak lihatin apa perbedaannya. Lah, ada itu salah satu media itu
lead-nya itu ditaruh di belakang sendiri. Oke. Ada di paragraf kedua dan juga ada yang di paragraf sendiri. Lah itu bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya dan arahnya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mengili Ekawati dari Purbalingga. Yang ingin saya tanyakan, pertama terkait dengan kriteria penilaian jurnalistik, tadi telah disebutkan ada independensi, dan imparsial. Ya. Nah, di NU Online, definisi independensi dan imparsial itu bagaimana, mengingat NU Online memiliki background tersendiri. Lalu Oke, yang kedua, dalam penulisan fakta, apakah informasi yang disampaikan hanya diperoleh dari narasumber saja? Bagaimana ketika mendapat informasi dari yang lain, misal dari data, jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, untuk citasi, pengutipannya dalam arti itu bagaimana? Terima kasih. Oke, ya, pertanyaan bagus sekali. Oke, cukup dulu ya, teman-teman. 4 orang yang bertanya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Oke, kita sampai panitia, kita sampai jam berapa? Jam 12 ya? Karena tadi mulainya telat jam. Oke, ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Pertama, Rahmi Fauzia dari Subang. Kalau misalnya lead, kalau misalnya sama bagaimana gitu ya? Ya. Kalau misalnya lead-nya itu sama, maksudnya di paragraf pertama gitu ya? Di paragraf pertama. Iya. Lead-nya sama dengan titel. Dengan judul. Iya. Oh iya, nggak masalah, Jadi judul itu rancangan judul, kalimat judul itu ketika ada di lead, baik itu di awal kalimat atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat, itu nggak masalah, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu karena memang lead itu kan tadi kan kalau misalnya nggak di paragraf pertama, ya maksimal itu ya di paragraf kedua gitu. Jadi judul itu bisa diletakkan di kalimat pertama ataupun kalimat manapun, itu nggak apa-apa. Oke, seperti judul tadi itu kan langsung ya di di kalimat pembukaan. Jadi mobil tangki meledak itu kan itu contohnya itu tadi, jadi boleh. Ya, oke, itu Suitno dari Jakarta. Informasi tambahan itu bisa diperoleh wawancara atau apa gitu. Informasi tambahan itu bisa diperoleh dari berbagai macam metode. Yang paling utama seorang jurnalis atau wartawan itu tentu mengonfirmasi langsung ke narasumber. Kalau mengonfirmasi langsung ke narasumber, tentu metodenya itu wawancara. Wawancara itu bisa melalui telepon, via WA, dan media-media platform lain yang bisa digunakan. Itu ya, tentu seorang wartawan itu ya bisa menghubungi langsung, itu ya lebih bagus untuk mengonfirmasi kabar itu. Yang kedua, biasanya bisa diperoleh melalui rilis resmi di portal terkait. Dirilis resmi ya di portal terkait, misalnya di portal Satgas covid.go.id misalnya, atau ini misalnya yang terkait dengan COVID lagi, misalnya covid.com atau apa dan lain sebagainya. Jadi portal utama itu bisa portal utama atau resmi gitu ya, itu bisa dirujuk untuk mengonfirmasi statement narasumber. Oke.
Untuk mengonfirmasi statement narasumber utama juga bisa dilakukan dengan merujuk ke hasil penelitian atau jurnal penelitian. Itu nggak apa-apa asal dijelaskan ini pengutipannya secara baik dan benar. Nah, ini mengonfirmasi pertanyaan Meli tadi. Oke, itu ya. Hisham Surabaya, bagaimana kalau judul ada di paragraf kalau misalnya lead itu antara judul dan lead itu tidak ada di paragraf kalau judul itu tidak ada di paragraf ini ya, pertama atau kedua gitu, atau di lead gitu ya. Sebenarnya judul itu ngambil dari isi berita atau memang ya itu maksudnya, Pak? Judul itu diambil atau dirancang, saya anjurkan sih dirancang terlebih dahulu sebelum teman-teman menulis berita. Karena ada kebiasaan beberapa wartawan menulis berita terlebih dahulu, kemudian judulnya itu di akhir. Itu angle-nya tidak akan ketemu, pesan yang ingin disampaikan juga tidak akan ketemu, karena antara yang dia tulis dengan judul yang dia rancang ketika setelah selesai menulis itu tidak akan ketemu. Sebaliknya, ketika teman-teman itu merancang judul terlebih dahulu, teman-teman bisa menulis berita secara sistematis. Secara sistematis itu judul yang kita angkat kemudian sebisa dari prinsip piramida terbalik itu kan sebisa mungkin judul ini muncul di lead kan gitu. Ketika kita merancang judul terlebih dahulu, ketika kita merancang judul terlebih dahulu, kita juga bisa menarasikan berita yang kita tulis itu ya sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang ada, misalnya 5W1H dan piramida terbalik itu. Bagaimana mengembangkan unsur tile atau informasi tambahan yang saya sebutkan di piramida terbalik itu ya. Itu ya. Yang lain, ketika kita bisa merancang judul terlebih dahulu, itu berarti seorang wartawan itu paham. Seorang wartawan itu paham apa yang informasi utama apa yang ingin disampaikan ke publik atau ke masyarakat. Itu. Misalnya tadi contoh pengayaan 5W1H yang saya hadirkan misalnya tadi tentang apa tadi? Tentang ini epidemiolog. Nah, ini tentang media massa hadapi tantangan berat misalnya. Itu pembingkaian atau framing, nanti teman-teman juga belajar framing nanti di diskusi di pelatihan di kelas menulis ini, nanti belajar framing. Ketika teman-teman mampu merancang judul terlebih dahulu, itu artinya teman-teman sudah punya gambaran di dalam pikiran terhadap pesan utama yang ingin disampaikan ke publik. Kompas ini pesan utama dalam diskusi daring yang dilakukan oleh NU Online 10 Juli 2002 lalu itu ingin menyampaikan ke publik bahwa media massa itu menghadapi beberapa tantangan berat. Karena eranya itu era digital, eranya itu daring, online, dan lain sebagainya, sehingga media massa atau media cetak itu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Itu pesan utama yang ingin disampaikan Kompas pada publik ketika seorang wartawan atau penulis gitu ya berhasil merancang judul terlebih dahulu sehingga bisa menulis berita secara sistematis itu.
Makanya meskipun kebiasaan wartawan itu berbeda-beda, tetapi kalau saya pribadi itu menggunakan pola merancang judul terlebih dahulu, kemudian menulis berita. Gitu. Oke, itu ya. Tadi saya menjelaskan soal pertanyaan kedua apa, Hisham tadi? Terkait lead, biasanya lead itu, ini kan pernah ini di awal-awal nulis itu pernah membandingkan strike news di media cetak, media online itu dijajarkan. Nah itu kadang-kadang lead itu ada di paragraf kedua dan juga ada yang diletakkan di paragraf terakhir setelah komentar-komentar itu. Itu ya. Apakah ada memang ciri-ciri media itu atau memang ada kode etik yang lain, Pak? Ya. Kalau secara prinsip piramida terbalik itu tidak bisa, kalau secara prinsip ini ya 5W1H dan media ini piramida terbalik itu tidak bisa menginformasikan pesan inti dari tulisan kepada publik atau pembaca. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat parameter 5W1H dan piramida terbalik itu, lead atau informasi utama di dalam berita yang diletakkan di justru di dalam body dan bahkan di dalam ini bahkan di dalam akhir itu tidak akan bisa menyampaikan pesan inti kepada publik kecuali teman-teman tidak menggunakan prinsip piramida terbalik gitu. Itu ya. Iya, kecuali teman-teman tidak menggunakan prinsip piramida terbalik yang menempatkan informasi utama itu di akhir berita. Berarti kan itu kan keluar dari pakem piramida terbalik kan, itu kan intinya. Jadi kalau misalnya ada nggak sih kode etik tertentu? Nah, itu pertanyaan pentingnya memang. Karena pada prakteknya tidak sedikit yang memang justru memberikan keterangan judul itu ya, itu di paragraf terakhir. Jadi judulnya misalnya tadi mobil tangki meledak misalnya. Mobil tangki meledak. Nah, itu justru di paragraf terakhir. Nah, itu justru pesan inti itu tidak akan disampaikan. Maka dari itu yang saya pahami nih, Isam, ketika mau meletakkan lead di paragraf pertama atau di body atau di akhir, kita harus pahami dulu karakter informasi yang ini, karakter tulisan yang ingin kita garap, karakter tulisannya. Gitu. Kalau misalnya karakter tulisannya itu mengabarkan informasi atau strike news tadi ya, atau berita-berita yang cepat, berita-berita cepat gitu, seperti mobil tangki meledak itu tentu saja tidak tepat kalau digunakan selain menggunakan prinsip piramida terbalik, itu tidak tepat karena karakter informasinya itu harus cepat diketahui oleh publik sehingga informasi utama itu harus muncul di lead, kan gitu. Kalau misalnya Vices, teman-teman jalan-jalan berziarah ke makam wali atau orang-orang yang berjasa, misalnya dakwah Islam di daerah teman-teman misalnya, itu kan Vices itu tidak harus judul itu muncul di lead. Karena memang kita melihat karakternya itu ini informasi ringan dengan banyak sudut pandang, dengan banyak gambaran atau deskripsi, sehingga yang teman-teman munculkan di judul itu bisa kita taruh di misalnya di body atau di akhir misalnya. Jadi
Intinya kita memperhatikan karakternya itu, karakter informasi yang ingin kita tulis atau karakter tulisan yang ingin kita garap itu. Gitu ya. Oke, dari Melia Ekawati Purbalingga, independensi NU Online itu seperti apa? Nah, ini penting ya memang. Kayaknya ini pertanyaan dari seorang pengamat NU Online kayaknya. Jadi paham. Oke ya, teman-teman di NU Online sendiri memang apa namanya kerap kali tidak mudah untuk memposisikan diri independen karena persepsi masyarakat atau publik itu sudah apa namanya sudah mengetahui atau memahami bahwa NU Online itu di bawah naungan ormas atau dalam hal ini Nahdlatul Ulama, sehingga pandangan pandangan NU itu ya itu dipersepsikan ya tidak jauh-jauh hal itu yang ditulis oleh NU Online dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman perlu paham bahwa NU Online ini selama beberapa tahun terakhir itu berusaha keras untuk memberitakan atau menulis berbagai tulisan yang itu kepentingannya itu untuk orang banyak. Misalnya untuk kepentingan orang banyak itu ya misalnya tidak menyebutkan tokoh-tokoh tertentu untuk apa namanya menjaga netralitas itu, misalnya apa namanya kerumunan yang ditimbulkan oleh Habib Rizik misalnya dan para pengikutnya ketika pulang dari Arab Saudi misalnya gitu. NU Online itu tidak dalam rangka menanggapi subjek atau individu Habib Riziknya, tidak. Tetapi apa namanya pelanggaran protokol kesehatan itu yang NU Online ini soroti, karena hal itu terkait dengan kepentingan orang banyak di tengah wabah yang belum selesai, misalnya gitu ya. Kalau media mainstream lain itu bisa saja menulis misalnya Habib Rizik melanggar protokol kesehatan, Habib Rizik menimbulkan menimbulkan kekacauan karena merusak upaya-upaya protokol kesehatan yang selama ini dijaga oleh pemerintah misalnya. Media mainstream bisa menulis seperti itu, tapi NU Online untuk menjaga netralitas dan independensi sehingga tidak timbul sentimen-sentimen individu atau sentimen-sentimen kelompok. NU Online tidak menyoroti individu Habib Riziknya, tetapi menyoroti pelanggaran protokol kesehatannya yang itu sangat terkait dengan kepentingan masyarakat umum. Itu independensi NU Online yang selama ini kita lakukan. Tentu saja selain itu ya apa namanya NU Online juga merangkum keputusan organisasi atau wajiblah menyampaikan keputusan organisasi, baik itu Basul Masail atau terkait dengan isu-isu nasional, karena NU Online itu ya media resminya Nahdlatul Ulama, media resminya PBNU, sehingga tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh PBNU kemudian disampaikan kepada masyarakat banyak. Itu ya. Oke. Kalau misal independensi NU Online itu ya tetap apa namanya bisa menjaga jarak dari kepentingan politik kekuasaan, misalnya dukung-mendukung. Jangankan itu dunia ini ya politik praktis, pilkada, pemilu, pilpres dan lain sebagainya, pemilihan ketua umum, misalnya ketua PWNU, PCNU dan lain sebagainya. NU Online tidak mengambil sudut pandang dukung-mendukung, enggak. Meskipun itu terkait dengan apa namanya demokrasi di tubuh NU di setiap kepengurusan, di setiap tingkat kepengurusan itu NU Online tidak mengambil
tidak mengambil angle atau sudut pandang dukung-mendukungnya itu. Meskipun itu pengurus NU. Apalagi itu pilkada, pilpres kemarin misalnya Pak Yai Ma'ruf misalnya secara serta-merta misalnya NU Online menaikkan berita mendukung pencalonan Kiai Ma'ruf sebagai wapres. Enggak, NU Online enggak. Itu independensi NU Online di situ. Meskipun beliau itu sebagai Kiai NU, Rois Am PBNU dan lain sebagainya, NU Online tidak mengambil sudut pandang untuk mendukung pencalonan beliau sebagai wapres, tetapi lebih pada sosok pemikirannya, perubahan ekonomi progresivitas perubahan pemikiran ekonomi syariahnya dan lain sebagainya. Itu independensi NU Online. Oke, kalau pengutipan ini bisa dalam berita, dalam jurnalisme mutakhir itu memang tidak hanya melalui wawancara tetapi juga mengutip buku, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya. Itu harus diungkapkan secara jelas nama penulis, judul artikel atau judul buku dan tahun terbitnya. Kalau misalnya majalah itu ya edisi berapa dan lain sebagainya harus lengkap. Itu sih secara singkat teman-teman. Waktunya sudah habis ya? Sebenarnya waktunya masih mepet, tapi saya minta kesediaannya untuk menjawab 1 atau 2 pertanyaan yang udah ada di chat. Oh gitu. Ya silakan. Mungkin jawabannya singkat saja ya. Pak Fatoni, semoga masih ada kesempatan untuk bertanya. Dalam penulisan tile atau informasi tambahan, adakah batasan tertentu dalam memuat informasi sehingga informasi yang ditulis tidak out of topic? Misalnya dalam menulis informasi korban, biasanya diceritakan pula background kehidupannya yang seolah-olah mendramatisir berita. Bagaimana pendapat Bapak? 1. Terus apa lagi ya? Ini ada 2 sih sebenarnya. Yang tadi saya ingin catat. Kedua adalah bagaimana pembuatan berita harus piramida terbalik. Lantas bagaimana jika pembuatan berita tidak piramida terbalik, namun piramida hakiki? Kemudian bagaimana ketentuan dan struktur apa saja yang harus dibuat? Piramida hakiki. Piramida hakiki itu ya itu yang ada di Mesir itu. Piramida yang sebenarnya gitu. Tapi di dalam prinsip jurnalisme tadi saya kasih tanda tanya karena yang akan kita bahas itu ya piramida terbalik, bukan piramida hakiki kan gitu. Oke ya, pertanyaan bagus sekali teman-teman, terima kasih atas satu lagi. Yang satu itu antusiasmenya. Seberapa boleh maksudnya tidak out topic ketika memberikan tambahan data? Out of apa? Tidak out of topic, tidak keluar dari topik. Tentang informasi korban, ternyata di dalam berita disebutkan latar belakangnya si korban, kayak didramatisir gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks kita seperti apa? Oke, tadi penilaian teman-teman tentu tadi memperhatikan kualitas penilaian jurnalistik yang dari Andreas Harsono itu. Teman-teman di sini bisa melihat kemanusiaan. Bagaimana prinsip-prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap korban, kalangan minoritas, dan kelompok rentan diterapkan. Gitu ya. Jadi tidak mendramatisir atau mendramatisasi. Ya. Tidak mendramatisasi apalagi dengan mendayu-dayu, menarasikan identitas korban, apalagi secara seksis itu, misalnya korban perkosaan secara seksis itu menarasikan bagaimana si perempuan itu diperkosa, itu tidak sudah keluar dari pakem kemanusiaan menurut Andreas Harsono. Karena di situ beliau salah satu penilaian kualitas karya jurnalistik itu dari sisi kemanusiaan itu bisa menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap korban, misalnya korban perkosaan, korban misalnya penyalahgunaan narkoba. Sisi-sisi kemanusiaan itu juga perlu diterapkan meskipun yang dilakukan itu sebuah kejahatan. Tapi dari sisi kemanusiaan mereka kan harus tetap kita hormati, kan gitu. Nah, itu harus bisa diterapkan dalam karya jurnalistik kita. Jangan justru mendramatisasi yang
bisa berpotensi membuat pembaca itu makin makin meningkat emosionalitasnya. Gitu ya. Oke. Itu aja kira-kira. Oh, terima kasih Kak Fatoni. Sebenarnya ada banyak ya, nanti mungkin bisa disampaikan lewat chat saja atau saya sampaikan lewat Japri ke Pak Fatoni, lalu saya share di grup hasil jawabannya karena masih ada beberapa. Ada tugas teman-teman nanti di-share oleh ini ya Pak Kendi Setiawan nanti. Ya. Nanti tugasnya disampaikan nanti atau sekarang? Sudah disiapkan di situ? Oh iya. Yang sudah disiapkan di situ. Ya sebentar ya, sebentar. Oke. Oke, teman-teman. Ini tugas maning. Oke. Mana ya tadi ya? Oke. Ini nanti di-share oleh ini Pak Kendi Setiawan ke grup umum kali ya, biar sekalian bisa diakses. Tapi bisa kita lihat di sini tugas materi 5W1H dari piramida terbalik. 1. Menulis news berdasarkan naskah berita di Harian Kompas edisi 10 Juli 2020 tentang diskusi daring dalam rangka Harla ke-18 online. Tadi tuh nanti saya share ininya ya, screenshot beritanya itu ini kok jelas bisa dibaca kok. Setiap naskah mengandung penegasan unsur-unsur 5W1H secara sistematis yang panjang lebar kita diskusikan tadi. Panjang naskah sebanyak 300 kata, naskah berita maksudnya ya. Panjang naskah berita sebanyak 300 kata. Tambahkan informasi-informasi lain atau tile tadi dalam prinsip piramida terbalik yang berkaitan dengan problem utama, misal dari hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain terkait dengan tantangan berat media massa di era berkembang pesatnya media online. Itu tujuan peserta memahami prinsip dan fleksibilitas. Ini maksudnya fleksibilitas 5W1H. Peserta memahami teori piramida terbalik. Indikator keberhasilan, peserta menerapkan penggunaan unsur 5W1H dalam berita secara benar. Kedua, peserta menerapkan dengan baik konsep piramida terbalik dalam berita tersebut. Oke, jelas? Jelas teman-teman? Sudah melihat semuanya? Nanti ini di-share ulang nanti oleh Pak Kendi nanti. Oke. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas atensi luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan pelatihan bisa lancar sampai akhir dan ilmu teman-teman bermanfaat dan berkah. Amin. Maafu minkum. Terima kasih Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Wa'afumikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tepuk tangan dong. Ya, terima kasih untuk Kak Fatoni Ahmad yang sudah memaparkan materinya luar biasa ya, mendalam, detail, dan juga tadi di akhir dengan sesi diskusi masih ada beberapa pertanyaan, bahkan peserta itu meminta untuk menyediakan waktu lagi, tapi kita udah hampir jam 12. Untuk pertanyaan yang belum terjawab seperti tadi saya sampaikan, nanti akan saya japri ke beliau dan hasilnya akan saya share ke grup. Kemudian ini ada sampai batas akhir pengiriman kapan, nah itu nanti akan dijelaskan di grup juga, dikumpulkan di mana kalau boleh tahu. Nah ini kan tugas yang akan didampingi oleh pendamping. Jadi nanti detailnya akan
sampaikan di grup. Ini yang penampakan yang ini ya. Nanti ini boleh nanti kan filenya boleh dibagikan ya, di file-filenya akan dibagikan ke grup. Jadi tenang saja, semuanya akan detail, termasuk kejelasan dari pengumpulannya kapan dan sebagainya akan dijelaskan di dalam grup. Ini dari sini nanti tugasnya menyusun berita dengan menerapkan prinsip 5W1H dan piramida terbalik. Meskipun ini naskah berita yang sudah naik di media, tetapi tentu sudut pandang dan pemahaman teman-teman terkait dengan prinsip 5W1H dan piramida terbalik tentu berbeda. Nah, bagaimana ketika menghadapi naskah berita seperti ini? Itu pertanyaannya. Silakan dikreasikan menurut teman-teman. Saya pikir mudah sekali ya, sangat mudah karena naskahnya sudah ada, informasinya sudah ada, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih. Nanti file-file ini akan termasuk PPT-nya tadi akan dibagikan, tenang saja teman-teman. Saya ingin mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya, begitu jam 10:15 baru pada masuk, nggak akan bisa masuk. Jadi teman-teman harus menyediakan waktu memang dari awal, bahwa ternyata sinyal susah nantinya, kemudian nggak bisa masuk karena mungkin dari sistem kami di sini gangguan, atau saya yang agak jadul dan sebagainya, itu adalah kesalahan saya gitu, kesalahan kami. Tapi dari sisi teman-teman harus mengusahakan jam 10 itu kita benar-benar mulai, sehingga jam 9:45 harus sudah masuk. Begitu teman-teman baru mau masuk jam 10:15 langsung nggak bisa gitu. Jadi ini mohon diperhatikan. Untuk selanjutnya nanti seperti kemarin akan langsung ke grupnya masing-masing pendampingnya, nama-nama grupnya sudah diberikan juga. Kita akan ketemu lagi hari Sabtu depan tanggal apa ya? Sabtu depan ya pokoknya ya. Tanggal 12 kemarin ngetik jadwal sebenarnya. Tanggal 12 Desember 2020. Dan juga kita akan aktif di grup. Mohon maaf kalau banyak chat yang nggak langsung segera kita jawab, tapi sebenarnya langsung semuanya itu terperhatikan. Demikian juga teman-teman pendamping selalu intensif memberikan pendampingan. Jadi teman-teman yang penting ikuti semua prosesnya, ikuti semua tugasnya. Kalau ada kesusahan tetap kontak dan komunikasi dengan kami. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Pak Fatoni, terima kasih semua peserta. Kita ketemu lagi di Zoom tanggal 12 Desember. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Selalu semangat ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.